Terima kasih Bapak, kami berucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh beristirahat sepanjang malam karena perlindungan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun, semua juga karena berkat Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita mengucap syukur pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga. Mari kita buka bersama Titus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Titus 3, 8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Perkataan ini benar dan aku mau, supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Ayat 9, "Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka." Saudara, ya Titus pasal yang ketiga, firman Tuhan dengan jelas berkata di sana bahwa ya ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ya maka ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, agar memberi kekuatan kepada jemaat supaya mereka memelihara iman, ya. Orang-orang pilihan Tuhan memiliki pengetahuan akan kebenaran yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu, supaya setelah kita ini mengaku percaya kepada Yesus, ya maka kita ini harus sungguh-sungguh juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus tuh menulis, saudara. Ya, dia bilang ayat yang ke-8, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Ketika kita ini percaya kepada Tuhan, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi anak-anak Allah. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tidak cukup menjadi orang percaya saja, tidak cukup menjadi orang Kristen saja, orang Katolik saja, percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dikatakan di sini setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini harus sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Semua manusia dipanggil untuk bekerja, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak bekerja. Karena Alkitab bilang kalau kau tidak bekerja maka janganlah kau makan. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya, bukan pekerjaan yang tidak baik atau yang tidak halal. Untuk mempertahankan hidup di dunia ini kita tidak bisa menjadi batu sandungan, ya, kita harus bekerja dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Artinya bukan yang menghalalkan segala cara. Rasul Paulus menasehatkan jemaat-jemaat pada waktu itu, karena itu dia bilang perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin harus menguatkan perkataan ini harus benar-benar dengan yakin dikuatkan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, banyak orang berkata aku sudah percaya Tuhan, ya karena itu aku duduk-duduk saja maka hidupku akan diberkati. Tidak usah melakukan yang tidak baik, ya.
nggak usah bekerja, nggak usah hal-hal apa, pokoknya aku sudah percaya Tuhan, aku ya tidak berdosa dan aku duduk-duduk saja. Saudara, Alkitab berkata siapa yang tidak bekerja dia tidak boleh makan. Hari-hari ini banyak orang salah kaprah, saudara, ya. Kita merasa bahwa kita ini anak Tuhan, jadi kita pasti diberkati. Bahkan sering juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak mau bekerja karena dia pikir dia panggilannya adalah hamba Tuhan. Saya dulu ketika saya masa-masa sulit di hidup saya ini hamba Tuhan dan saya tidak pernah tidak melayani. Dari sejak saya bertobat tahun 95, saya terus ada di ladang Tuhan, ya. Namun kita mengalami pasang surut, iklim musim yang berganti, ya. Ada kalanya panas, ada kalanya hujan, musim paceklik, ya. Tidak selamanya hidup ini enak. Namun di saat-saat susah pun saya terus berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik, bekerja dengan tangan kita. Sebab saya percaya Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan untuk bertahan hidup dan memperoleh pekerjaan yang baik. Saya pernah bersaksi, saya dulu pernah berjualan jus, ya. Saya pernah jualan sambal, saudara. Yang penting itu baik karena niat saya nggak mau hidup saya jadi batu sandungan buat orang, minta-minta uang, minta-minta berkat. Ya, bekerja, saudara, ya, lakukan sesuatu pekerjaan yang baik, maka Tuhan memberkati orang benar yang melakukan pekerjaan yang baik. Karena Rasul Paulus bilang itulah yang baik bagi manusia. Ya, mari hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ya, itu yang baik, bukan hanya percaya Tuhan, namun kita harus bekerja melakukan pekerjaan yang baik. Ya, jadi saya berdoa supaya setiap kita hari ini, ayo lakukan sesuatu. Ibu-ibu rumah tangga, engkau dapat bekerja ya dengan menambah income dalam rumah tangga sebagai seorang istri. Tidak hanya berharap suami, kadang tidak cukup, ya. Ya, lakukan sesuatu. Apa yang bisa engkau lakukan? Engkau pintar masak, bisa jualan, ayo saudara. Ya, karena Tuhan memberkati setiap usaha. Kita semua harus bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik, ya. Dan kita juga harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, mereka harus sungguh-sungguh berusaha. Bayangkan, sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Karena itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Waktu kita diberkati, yaitu baik bagi hidup kita. Ketika berkat kita berlebih, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua dia katakan setelah engkau percaya kepada Allah, yang kedua hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran, ya, mengenai hukum Taurat atau apapun, ya, karena kita tahu itu semua tidak berguna dan sia-sia belaka. Nggak usah hari-hari ini bercekcok, bertengkar, berantem. Buang semua hal-hal itu, saudara. Apalagi ribut hanya karena soal firman Tuhan, berdebat dan lain sebagainya. Mari hidup kita ini boleh menjadi berkat, kesaksian dan teladan. Orang itu akan dihargai kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri, ya, dan dia melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan dia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, bahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa. Setelah itu mari kita menjaga hidup kita dengan menjauhi pertengkaran, perbantahan, kita menjauhi masalah-masalah silsilah, ya, egois, ya, ingin dihargai, ingin mari saudara, ya, kita ini semua harus dewasa dalam iman supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Bekerjalah dengan tanganmu sendiri, engkau diberkati menjadi berkat dan engkau jauhi pertengkaran, percekcokan, perpecahan, karena itu semua dikatakan oleh firman Tuhan sia-sia dan tidak berguna. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, karena untuk itulah kita dipanggil hidup dari damai sejahtera, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu agar hidup kami ini
menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan, agar kami berdampak bagi banyak orang. Apapun keadaanmu saudara, jangan pernah menyerah, tetapi mari tetap berharap dan berusaha di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa saudara. Ya, karena kita percaya mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Asa mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin Tuhan, yes. Mujizat Tuhan ada bagi semua orang yang percaya. Oh, kami tak akan menyerah, kami tak akan putus asa. Kami mau berharap hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Ya Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kepada kami. Untuk kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami harus memiliki sebuah pekerjaan yang baik. Mampukan kami untuk bekerja dengan tangan kami sendiri. Beri kami pemahaman. Kami tahu mujizat selalu ada ketika kami tidak putus asa, tidak menyerah dalam segala keadaan. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kami. Karena itu Bapa, kami berdoa hari ini, berikan kami Tuhan jalan keluar dalam hidup ini. Kami rindu untuk kami boleh bekerja dengan tangan kami sendiri, agar hidup kami tercukupi, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi hidup orang lain. Kami mau melakukan pekerjaan yang baik. Kami juga mau menjauhi pertengkaran. Kami mau menjauhi perpecahan. Kalau ada Tuhan hari-hari ini di antara kami yang terjadi perpecahan dalam keluarga, dengan siapapun hari ini kami berdoa, Tuhan beri anugerah untuk kami boleh hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu hari ini, setiap mereka yang bangun pagi hari mencari wajah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau sertai yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Sertai Bapa apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan buat berhasil, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Biarlah kami diberi kemampuan untuk bekerja dengan tangan kami sendiri, memiliki pekerjaan yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Bahkan kami berdoa Bapa hari ini menjadi hari damai sejahtera, hari sukacita. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini yang terlilit dengan masalah-masalah, persoalan keuangan, rumah tangga. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya hari ini menjadi hari penuh sukacita. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Urapi setiap kami Bapa malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Iya, baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Shalom. Shalom, damai di hati. Wah. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya seorang bapak dari Manado dan saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Saya ikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur sejak tahun 2021. Dan saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Jadi beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit. Dengan keluhan saya mengalami sesak napas, muntah, menggigil, ya perut kembung dan kaki saya bengkak. Akhirnya saya diperiksa oleh dokter, ya diperiksa semuanya dan hasil periksa darah saya, dokter menyatakan saya sakit ginjal kronis. Dalam pikiran saya bersama istri juga semua anak-anak kami berpikir pasti saya akan disuruh cuci darah. Ya, dan 3 hari akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Kami terus berdoa bersama. Saya dan istri dan juga anak-anak kami memohon kepada Tuhan Yesus kiranya Tuhan jamah sehingga saya tidak cuci darah. Ya, soalnya ibu pasien di sebelah saya itu juga dirawat ya karena ginjal kronis dan hasil tes ya pasien di sebelah saya itu hasil tesnya itu cuci darah padahal ya saya lebih tinggi ya hasil tesnya dari beliau. Mungkin racun dalam darah ya. Padahal lebih tinggi Bapak. Tapi beliau sudah disuruh cuci darah. Kami terus berdoa meminta pertolongan Tuhan dan akhirnya dokter memeriksa saya setelah 3 hari saya di opnam di rumah sakit. Dokter memeriksa saya kembali dan di pagi hari yang ketiga itu dokter mengatakan bahwa saya tidak perlu cuci darah dan bahkan sudah boleh pulang ke rumah. Ya, mendengar hal itu saya dan istri saya menangis ya dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya tidak harus cuci darah. Saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan mintalah maka kamu akan diberi. Ya, dan saya yakin dan percaya kalau kita
mengaku dosa kita, dan kita belajar serta mau mengikuti firman Tuhan, taat dalam keadaan pencobaan apapun juga, mintalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diberi, kata firman Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Doa saya Ibu sehat selalu, sukses untuk pelayanan Ibu Debbie, keluarga, dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik, teramat baik bagi kita yang mau terus berharap pada Dia. Dan juga ya Bapak mungkin juga harus jaga apa yang kita makan, kita minum, supaya ya ginjalnya juga tidak rusak ya. Memang kita semua harus berjaga-jaga dan harus berdoa. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah sampai di Amsal 21 ayatnya yang ke-20 ya, dan sekarang kita masuk Amsal 21 ayat 21. Firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kebenaran dan kehormatan. Mari kita garis bawahi saudara firman ini. Siapa mengejar kebenaran, kasih ya akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Ya, jadi kalau orang itu mengejar kebenaran dalam hidupnya, terus mau menjadi pelaku firman Tuhan, mau menjadi pelaku kebenaran, dikatakan di sana, maka ya kalau orang mengejar kebenaran dan kasih, maka dia akan mendapatkan, akan memperoleh apa? Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bukankah ini semua yang kita cari dalam hidup ini, supaya kita memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Karena itu dalam hidup ini mari kita mengejar kebenaran dan kasih ya. Ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan ya, dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Orang yang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan dapat merobohkan benteng yang mereka percayai. Kenapa saudara? Karena orang bijaksana itu hidupnya berlandaskan kebenaran dan firman Tuhan. Maka sudah pasti ketika orang bijaksana itu melandasi hidup mereka dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kasih karunia, kemampuan, kekuatan, bahkan mereka bisa melakukan segala perkara. 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang memelihara mulut dan lidahnya itu memelihara diri daripada kesukaran. Makanya jangan suka memakai mulut dan lidah kita ini untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita belajar pakai perkataan kita, mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang menjadi berkat. Ya, supaya orang juga yang mendengarnya memperoleh berkat. Karena siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Dengan artian lain dikatakan hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ingat saudara, ternyata mulut, lidah itu berpengaruh penting dalam kehidupan seseorang. Ya, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya itu sama dengan memelihara diri daripada kesukaran. Ternyata kesukaran, masalah, persoalan yang kita hadapi seringkali datang karena kita nggak bisa jaga mulut dan lidah kita, saudara ya. Ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Orang yang kurang ajar, sombong, pencemooh namanya. Ya, jadi orang kurang ajar, sombong lagi. Yaitu pencemooh, saudara, sudah pasti. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Banyak orang-orang itu saudara sombong ya, padahal orang sombong itu gak ada apa-apanya. Firman Tuhan bilang orang sombong itu adalah orang yang kurang ajar ya dan pencemooh ya. Dikatakan dia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Ingat, orang sombong akan direndahkan. Siapa meninggikan diri pasti akan direndahkan. Ayat yang ke-25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Orang yang malas itu dibunuh oleh keinginannya sendiri karena dia malas bekerja. Tangannya itu malas melakukan apa-apa. Ya, dia tidak mau peduli, dia cuma tidur terus. Orang malas itu, ya jangan heran kalau orang yang malas tidak mau bekerja itu pasti nasibnya buruk, saudara ya.
Karena dikatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan untuk bekerja. 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, keinginan manusia itu bernafsu sepanjang hari, pengen terus, pengen. Tapi orang benar itu memberi tanpa batas. Sebaliknya, orang yang benar itu dia suka menabur, memberi, saudara ya, tanpa batas. Ayat 27, korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, orang fasik itu orang berdosa, kalau dia berkorban itu justru menjadi kekejian bagi Tuhan, apalagi kalau dia memberi korban itu dengan maksud jahat, ingin menyogok Tuhan, ya, ingin ya memberi itu hanya dengan niat-niat, apalagi. Jadi perhatikan saudara, sekali lagi, korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Bukan soal korbannya, tapi orangnya. Waktu orang ini fasik, apapun yang dilakukan untuk Tuhan itu menjadi kekejian. Tapi ketika kita menjadi orang benar, maka semua yang kita lakukan bagi Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 28, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Saksi bohong pasti binasa, tapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 29, orang fasik bermuka tebal, tapi orang jujur mengatur jalannya. Orang fasik itu mukanya tebal, artinya apa? Nggak punya malu, nggak tahu malu dan suka cari muka. Orang fasik itu begitu, mukanya tebal, nggak tahu malu. Tapi orang yang jujur itu senantiasa mengatur jalannya dengan bijaksana. 30, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Tuhanlah sumber dari pengertian, hikmat, dan pertimbangan. Karena itu teruslah melekat kepada Tuhan. Ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu diperlengkapi, dipakai untuk hari peperangan. Tapi kemenangan dalam peperangan itu berasal dari Tuhan. Artinya apa? Sehebat apapun orang mempersiapkan diri ya untuk peperangan atau perjuangan sesuatu, ingat hasil akhirnya itu Tuhanlah yang menentukan. Karena itu jangan pernah mengharapkan dan mengandalkan sesuatu melebihi dari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Biarlah hidup kami terus sepadan dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kami tidak menjadi orang yang fasik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang bijaksana, sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan ampuni dan bawa kami terus dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami tidak perlu takut dengan keadaan zaman hari-hari ini, asal kami hidup benar, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menjadi penjamin atas hidup kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu Bapa. Yang terbaring sakit malam ini, biarlah kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hati dan iman kami hanya bergantung kepada Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, pemulihan keluarga, biarlah terjadi. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup menyerahkan diri semua kepada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik, yang bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan Engkau membawa kami bertemu dengan jalan pertolongan-Mu Bapa. Ketika kami bertobat sungguh-sungguh minta ampun, maka Tuhan mengampuni. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikan kami. Berkati juga yang menjual aset, Tuhan mengirimkan pembeli yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap masalah keuangan kami percayakan kepada Tuhan, dan Engkau yang sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang ingin bertobat sungguh-sungguh, biarlah Tuhan pakai agar kami boleh semakin hari melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia boleh mengalami lautan Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanah Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, hidup takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan kami minta, agar mereka memutuskan semua keputusan berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat
semua bangsa yang ada di dunia, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang terjadi ketegangan, ya, akan ada perang, kami berdoa biarlah Tuhan beri hikmat, beri kesempatan orang-orang bertobat sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah orang bertobat, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa supaya semakin banyak diselamatkan. Kuasai hati para pemimpin dunia ini Bapa, agar mereka melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kami juga mau berjaga-jaga dalam iman kami, melihat semua tanda zaman. Biarlah iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu mulai hari ini Tuhan, bahkan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, dan iman kami terus bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, besok ada Mesbah Doa Onsite tanggal 22 di Citycon, ya, di Sleepy. Dan kita tunggu kedatangan saudara. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh kembali melihat hari ini, hari yang baru. Karena anugerah-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi ini. Ya, saya percaya dalam keadaan tubuh yang sehat, yang luar biasa, sekalipun ada persoalan masalah, namun kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Iya, langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 dan ayat 13. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, ya, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius. Ya, banyak nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi Timotius, terutama di dalam pelayanan. Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya total untuk mengikuti Tuhan, bahkan untuk menjadi pemberita Injil, saudara. Dan dalam dia menjalankan tugasnya, dalam dia menjalani panggilannya mengikut Tuhan, tidak sedikit persoalan, penderitaan. Bahkan apa yang Rasul Paulus alami di dalam hidupnya itu tidak ada yang sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Kita semua punya penderitaan, kita semua punya masalah, tapi gak ada yang seberat Rasul Paulus, ya. Di dalam pelayanan yang memberitakan Injil, dia berkata, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut, ya, yaitu kematian. Ya, dia diancam, mau dibunuh, dikejar, dipenjara, disesat, dianiaya. Kalau kita bicara tentang penderitaan, saudara, jangan merasa seolah-olah kita ini yang sudah paling menderita di hidup ini. Rasul Paulus adalah contoh dan teladan, ya, di dalam hidup kita. Bahkan saya sendiri sangat, ya, mengagumi Rasul Paulus, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Iman saya banyak bertumbuh dengan membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Surat-surat yang sangat keras, begitu keras, ya, ditulis oleh seseorang yang hidupnya dipersembahkan total bagi Kristus, bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil, dan yang dia dapatkan itu penderitaan demi penderitaan. Namun apa yang Rasul Paulus katakan tentang penderitaan yang dia alami? Dia berkata, itulah sebabnya, ya, aku menderita semuanya ini, ya, tetapi aku tidak malu, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya.
Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, persoalan dalam hidup kita, ya kita belajar hari ini Rasul Paulus berkata, jangan malu kalau kita ini menderita karena kebenaran. Tapi kalau kita menderita karena dosa ya harus malu saudara. Menderita karena merebut suami orang, menderita karena mencuri lalu dipenjara, itu karena ya berbuat salah. Memang harus malu dan bertobat. Namun kalau kita menderita karena kebenaran seperti Rasul Paulus ya, dia bilang aku tidak malu. Selama hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, kita melakukan kebenaran dan firman Tuhan, ya memang pasti akan banyak penderitaan, tapi tidak usah malu saudara. Ya Rasul Paulus bilang aku menderita, ya namun aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika mengikut Tuhan ada banyak persoalan penderitaan yang kita alami. Saya pun dulu begitu. Ya, seringkali saya berpikir Tuhan, orang-orang, keluarga saya sudah tahu bahwa saya itu ikut Tuhan. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Untuk hidup saja saya susah. Nanti apa orang bilang? Nanti apa keluarga saya bilang? Saya sudah ikut Yesus, tapi apa yang saya dapatkan? Saudara, sebagai orang percaya, ya kita tidak boleh bersikap seperti itu, saudara. Sebaliknya Rasul Paulus bilang, ya aku tidak malu. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Kenapa saudara? Pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Rasul Paulus bilang, aku tidak malu karena aku tahu ya kepada siapa aku percaya. Hari ini yakinkah saudara siapa Tuhan yang saudara ikuti? Ya siapa yang saudara sembah? Kalau engkau menyembah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah engkau lihat ya bahwa dia Allah yang hidup, berkuasa, sanggup melakukan segala perkara, maka kita juga dapat berkata karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bangkitkan imanmu hari ini dan katakan, Tuhan, aku tidak takut, aku tidak malu atas penderitaan yang aku alami hari ini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, itu kepada Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Ya, bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita percaya? Tentunya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat firman, Roh Kudus, lewat kesaksian, pengalaman hidup, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tidak malu menderita. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang begitu luar biasa. Wow, seandainya kita semua juga dapat berkata, ya aku tidak takut, bahkan mati sekalipun aku tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Dia, Tuhan yang memberi kemenangan. Aku percaya kepada Yesus yang memegang kendali atas hidupku. Aku percaya kepada Yesus yang memegang masa depanku, bahkan yang akan memberikan hidup di dalam kekekalan. Saudara, kepada siapa engkau percaya hari ini? Kalau engkau percaya kepada manusia, engkau menaruh harap pada manusia, maka ya engkau pasti kecewa. Tapi jika hari ini kita menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan, maka kita dapat berkata, aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekalipun masa ini berganti, sekalipun dunia ini bergoncang, aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, lalu dikatakan di sana saudara, dan aku yakin bahwa Dia, huruf besar Tuhan ya, Dia adalah Tuhan yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada ya hari Tuhan. Ya, kita juga harus percaya bahwa Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Allah yang dapat dipercaya, bahwa Dia Tuhan ya yang akan meneguhkan. Dia juga Allah yang berkuasa ya, Rasul Paulus bilang. Dan aku tahu juga bahwa Dia Allah yang berkuasa dan Dia sanggup ya memeliharakan apa yang sudah dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahkan sampai pada hari Dia datang kembali, Dia akan pelihara hidup kita. Karena itu ayat 13, peganglah ya segala sesuatu yang telah engkau dengar ya daripadaku sebagai contoh ya ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam
Kristus Yesus. Karena itu saudara, apa yang sudah kita dengar dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari apa yang sudah kita dengar dalam khotbah-khotbah, apa yang sudah kita dengar dari apa yang Yesus dikatakan, peganglah itu, hidupi itu saudara. Ya, terimalah ajaran yang sehat itu agar iman kita kuat dan agar kita ini juga dapat melakukan segala perkara, bahkan sampai pada garis akhir nanti. Biar Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena itu hari ini pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya, supaya ya engkau juga boleh menaruh iman dan harapan kepada Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang sampai di garis akhir. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan sampai pada akhirnya hari Tuhan tiba. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Lebih lagi saudara katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Tuhan Yesus, amin. Menepati janji-janjimu, kami percaya Tuhan Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Aku percaya. Kami menaruh harapan dan percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang. Kami mau berkata, kami tidak malu dengan penderitaan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat. Bapa, hamba berdoa hari ini, beri kekuatan kepada setiap mereka yang menghadapi pencobaan, persoalan, masalah yang berat. Biar Tuhan Engkau menjadi kekuatan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, sembuhkan. Juga Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bekerja, sekolah, kuliah, di mana saja. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Kami percaya rancangan Tuhanlah rancangan damai sejahtera. Kau memberkati juga Tuhan setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya anugerah, rahmat, berkat Allah Bapa turun atas setiap kehidupan mereka yang berulang tahun. Kekayaan, hormat di tangan kiri, umur panjang di tangan kanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami percaya hari ini kami lewati menjadi hari kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus